Kejanggalan sikap penjaga kos Arya Daru saat lihat jasad korban pertama kali. Sikap penjaga kos Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang ditemukan tewas dalam kamar kosnya, dinilai janggal dan tak masuk akal. Tak hanya sikap, gelagat yang ditunjukkan sang penjaga kos juga dianggap penuh kejanggalan. Diketahui, berdasarkan keterangan polisi, penjaga kos Arya Daru bernama Siswanto ditelepon istri Arya Daru. Ada 3 kali istri Daru menelepon penjaga kos. Pertama pukul 22.40 WIB, namun tak berhasil karena nomor Siswanto yang dikontak Pita sudah tak aktif lagi. Lewat tengah malam, pukul 00.48 WIB, istri Daru kembali menelepon Siswanto, kali ini berhasil. Ia meminta penjaga kos mengecek kamar Daru karena sejak pukul 21 WIB handphone Daru sudah tak bisa dihubungi lagi. Lalu tampak pada CCTV memang Siswanto mondar-mandir di depan kamar Daru mengenakan sarung tanpa baju. Pita kembali menghubungi Siswanto pukul 5.27 waktu Indonesia Barat. Kali ini Siswanto jalan mengenakan kemeja sambil memegang sapu. Dari 2 CCTV tersebut Siswanto hanya tampak mengin kamar Arya Daru Pangayunan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap penjaga kos saat itu tak masuk logika. Umumnya kata Ito, si penjaga kos mengetuk pintu kamar memberitahu ke Daru bahwa istrinya telah menelepon dirinya. Logikanya kalau saya diminta tolong saya ketuk dong, mas ibu telepon kok gak diangkat teleponnya? Jawaban dia, penjaga kos, kepada istrinya apa? Bu saya gak berani ngetuk tempatnya bapak, kata Ito di Diskursusnet. Kini yang menjadi pertanyaan menurut Ito yakni ucapan Siswanto dan jawaban Pita. Kalau saya bilang, tolong dong ketuk bapak saya pengen ngomong sama bapak. Kecuali kita di sini kuncinya istrinya, saat minta cek bapak apa jawabannya dia dan apa yang diharapkan, katanya. Psikolog Zoya Amirin mengatakan reaksi dan mimik wajah dari Siswanto tidak memenuhi syarat psikologi seseorang ketika menemukan suatu hal. Reaksi mereka waktu habis mencongkel, kita tuh ada dalam teori psikologi reacting to seeing unusual dead body itu ada teorinya sendiri, di mana dari psikological perspektifnya gitu, katanya. Tipenya ada 3, shock and disbelief, fight flight or freeze. Ada psikological respon yang mungkin dilakukan sama orang, itu shock and disbelief, 1 fight flight or freeze. Of course iyalah ya kan, lari atau bilang gini astagfirullah, ya ampun ada reaksi fight atau freeze, nge-freeze gitu dia diam, jelasnya. Ada pula sensory overload di mana seseorang diam tanpa bereaksi. Atau ada yang namanya sensory overload. Sensory overload tuh yang kayak ini kenapa nih? Jadi bukan tipikal flat. Tapi dia kayak dia gak bisa memproses, orang gak bisa memproseskan kayak bengong shock, katanya. Namun reaksi Siswanto pertama kali membuka pintu melihat jasad Daru dengan kondisi kepala terlakban justru dinilai aneh.